Konante. Biodiversitas jenis-jenis plasma nutfah salak Bali dan pemanfaatannya. Sampai saat ini telah ditemukan 12 jenis plasma nutfah salak Bali dengan ciri khas dan spesifik tergantung kultivarnya. Ciri khas tersebut bisa terdapat pada buah, bunga, daun, atau habitus pohon. Adapun ke-12 jenis kultivar salak Bali tersebut dengan tampilan spesifik fotonya seperti pada slide, yaitu salak gula pasir, salak gondok, salak nangka, salak nenas, salak kelapa, salak getih, salak turis, salak ingin, salak penyalin, salak pade, salak sudomale, dan yang terakhir salak dingin. Salak gula pasir secara botani disebut Salacca par gula pasir. Ciri khas dari salak ini yaitu warna daging buahnya putih mengkilap, rasa buah manis walaupun umur buah masih muda. Jadi tidak perlu menunggu buah harus sampai matang baru daging buahnya terasa manis. Oleh karena sejak buah masih kecil pun daging buahnya sudah manis. Daging buahnya tidak ada rasa asam dan sepat, tidak masir, cukup berair dan enak dengan buah tebal dan tidak melekat pada biji atau kelotok. Dari tampak luar, buah salak ini hampir tidak ada bedanya dengan jenis salak Bali lainnya, tetapi ketika kulit buahnya dikupas akan tampak daging buahnya yang berwarna putih nyemplak, seperti terlihat pada foto di sebelah kiri paling atas. Bisa dilihat foto itu daging buahnya putih nyemplak, yang menunjukkan itu adalah salak gula pasir. Keunggulan lain dari salak gula pasir ini adalah harga jualnya bisa 4-5 kali lebih mahal dari harga salak Bali lainnya walaupun dalam keadaan panen raya. Oleh karena itu maka jenis salak ini merupakan jenis salak yang paling banyak dikembangkan dan dibudidayakan di Bali karena secara ekonomi paling menguntungkan dengan harga yang mahal. Ciri spesifik dari salak gula pasir ini juga bisa dilihat dari bunganya, seperti terlihat pada foto sebelah kiri yang di tengah. Ketika tandan bunganya dikupas, maka pada saat mekar warna bunganya itu pink kemerahan, dan ini berbeda dengan salak Bali lainnya yang umumnya ketika bunganya mekar itu berwarna putih kemerahan. Tipe bunganya hermaprodit dalam bentuk tandan bunga majemuk, panjang tongkol 13-24 cm, sedang bunga berbentuk perahu tersangkut. Tampilan pohon dari salak ini sama seperti salak Bali pada umumnya, tinggi 4-6,5 meter, lebar tajuk 4,5-6 meter, habitusnya tegak dengan batang berbekas-bekas pelepah daun. Warna helaian daun muda hijau muda, daun tua hijau tua, dan bagian bawahnya dilapisi lilin. Kedudukan daun majemuk menyiring berseling. Nah, sifat-sifat dari pelepah daun dan daun dari salak gula pasir ini juga sama seperti salak Bali pada umumnya. Dan panjang helaian daun dari salak gula pasir ini 1,2 sampai 2,2 meter. Salak gondok. Ciri khas dari salak ini adalah daging buahnya tebal, berwarna putih kekuningan, tidak melekat pada biji dan bijinya kecil, jadi juga melotok buah dari salak gondok ini. Rasanya manis, getas, dan berair, sehingga rasanya enak. Bila buah matang sempurna digoyangkan, terdengar bunyi seperti batu bergerak di dalam buah salak gondok ini yang menunjukkan bahwa buahnya sudah matang sempurna dan rasanya enak. Sebelum salak gula pasir ditemukan, konotasi salak Bali sesungguhnya adalah pada salak gondok ini, karena jenis inilah yang paling banyak diperdagangkan. Tetapi ketika salak gula pasir ditemukan dan banyak dikembangkan sekarang, maka populasi salak gondok ini sudah jauh kalah dibandingkan dengan salak gula pasir.
Bunga salak gondok tersusun dalam tandan. Warnanya saat mekar putih kemerahan seperti salak Bali pada umumnya. Panjang tandan 15-20 cm. Bunga hermafrodit memiliki daun kelopak, daun mahkota, benang sari semu, dan kepala sari yang tidak menghasilkan tepung sari. Pada bagian tengah, bunga terdapat kepala putih dan bakal buah yang ditutupi banyak bulu. Sifat bunga hermafrodit ini pada salak Bali pada umumnya dan juga pada salak gondok menyebabkan salak Bali tidak perlu disilangkan. Jadi tanpa disilangkan pun salak Bali sudah bisa menghasilkan bunga dan menghasilkan buah produktif. Tinggi salak gondok antara 4-6,5 meter dengan lebar tajuk 5-6 meter. Bentuknya tegak, terdapat bekas-bekas daun. Panjang helaian daun 1,5-2,2 meter. Jadi rata-rata panjang helaian daunnya lebih panjang sedikit dibandingkan dengan salak gula pasir. Daun majemuk menyirip berseling, tangkai bunga berwarna merah muda. Salak nangka, ciri spesifiknya adalah warna buahnya kekuningan. Warna daging buahnya kekuningan, seperti warna daging buah nangka matang, sehingga disebut salak nangka. Keunikan dari warna daging buah matang dari salak nangka ini yang warnanya mirip seperti daging buah nangka matang, maka disebutlah sebagai salak nangka. Selaput tipis daging buahnya juga ada bintik-bintik kekuningan, walaupun dalam foto di sebelah kiri pada foto buah itu bintik-bintik kekuningan tidak tampak, tetapi dalam buah aslinya bintik-bintik kekuningannya sangat jelas. Terkadang pada daging buah terdapat warna coklat kehitaman berbentuk garis 2-3 garis. Dan adanya tanda-tanda garis hitam pada buah salak nangka tersebut menunjukkan buah salak nangka tersebut lebih manis dan segar dibandingkan dengan buah salak nangka yang tidak ada garis hitamnya. Nah, buah salak nangka dengan daging buah bergaris-garis hitam ini disebut dengan salak porong. Tentu buah nangka yang porong ini dengan adanya garis-garis hitam pada buahnya yang menunjukkan buah sudah matang sempurna, rasanya lebih enak dan harganya lebih mahal dibandingkan dengan salak nangka yang tidak porong. Ciri khas lainnya dari salak nangka ini adalah tandan buahnya bercabang dua. Dalam bahasa Bali, luang rinci. Padahal kultivar salak lainnya, tandan buahnya tunggal, tidak bercabang. Dalam bahasa Bali, rinci. Kulit buah matang agak kehitaman, buah besar agak lunar dan montok. Bahasa Balinya bontok. Kita lihat gambar di samping, buahnya memang montok. Salak nangka merupakan kultivar salak favorit nomor 2 saat ini setelah salak gula pasir karena kualitasnya disukai konsumen dengan harga yang tidak semahal salak gula pasir. Tampilan pohon dari salak nangka ini sama seperti pada salak Bali umumnya. Tingginya 4-6 meter, lebar tajuk 4,5-6 meter. Memiliki helaian daun dengan panjang 1,3-2,1 meter. Salak nenas, ciri spesifiknya yaitu rasa buahnya manis bercampur masam seperti rasa buah nenas. Kulit buahnya bersisik bersusun seperti genteng berwarna coklat kekuningan. Yang unik adalah cekungan kulit buahnya seperti serat berwarna putih dengan garis teratur. Seperti kita lihat pada tampilan foto di sebelah kiri, kulit buahnya ada sisik, ada garis
yang berserat dengan warna putih dengan susunan yang teratur. Pelepah dari daun salak nanas ini berduri banyak dengan arah duri cenderung ke bawah ke arah tanah. Jadi ada durinya ke arah atas dan juga ada duri yang cenderung ke arah atas. Jadi ini juga merupakan salah satu ciri spesifik dari salak nanas. Salak kelapa, ciri khas dari salak kelapa ini adalah duri pada pelepah daunnya jarang atau tidak berduri sama sekali. Kalaupun ada durinya, maka duri tersebut pendek-pendek dan tidak tajam. Ini yang betul-betul membedakan secara kontras dengan salak nanas tadi yang durinya banyak dan tersusun rapat. Sedangkan salak kelapa durinya jarang, bahkan banyak dari pelepah daun yang tidak berduri. Salak kelapa ini sering juga disebut dengan nama salak nyuk, di mana kelapa dalam bahasa Balinya adalah nyuk, sehingga disebut juga dengan salak nyuk, atau disebut juga salak jake. Salak jake ini jake ini adalah enau dalam bahasa Indonesianya, dan pelepahnya juga tidak berduri, sehingga salak kelapa ini disebut juga dengan salak nyuk karena pelepahnya tidak berduri. Warna kulit buahnya coklat merahan, dan bila dibandingkan dengan salak nanas, rasa buah salak kelapa sedikit lebih sepat dan agak renyah. Salak getih, ciri khasnya yaitu jika buahnya dikupas, pada daging buah terdapat warna semburat merah yang mencolok. Bahkan pada buah tertentu, hampir semua daging buahnya berwarna merah sehingga disebut sebagai salak merah. Warna merahnya mirip seperti warna darah dalam bahasa Bali getih, sehingga disebut juga dengan salak getih. Jadi sebutan dari salak getih ini bisa salak merah, salak getih, atau bahkan ada yang menyebut sebagai salak darah. Kalau kita lihat foto buah di samping, warna merahnya tidak hanya pada daging buah luarnya, tetapi juga sampai ke daging buah di bagian dalam. Ukuran buah salak getih sedikit lebih besar dibandingkan dengan salak gula pasir. Salak gula pasir ya, memiliki rasa yang sedikit asam dan tidak masir. Dagingnya tebal, teksturnya dan kurang berair. Kulit buah agak kehitaman di bagian ujung. Bunga dari salak getih ini juga hermafrodit, berwarna kemerahan. Tangkai bunga pendek berwarna merah muda juga, sehingga memang cocok disebut sebagai salak merah karena tidak hanya daging buahnya yang berwarna merah, tetapi juga tangkai bunganya berwarna merah. Salak turis, ciri khasnya yaitu buahnya sejak masih muda berwarna putih kekuningan seperti warna kulit wisatawan asing atau kulit turis atau kulit bule pada umumnya. Karena warna kulitnya putih kekuningan seperti halnya kulit bule, maka sering juga disebut sebagai salak gading atau salak bule. Selain itu disebut juga dengan salak mangku karena kulitnya menyerupai pakaian para pendeta atau pemangku di Bali yang umumnya memakai pakaian putih kekuningan. Seperti tampak pada foto di sebelah kiri, warna dari kulit buah salak turis ini putih kekuningan. Nah, ketika ada sekumpulan buah salak Bali dalam satu tempat, maka dengan mudah kita bisa mengenali salak turis ini karena buahnya yang betul-betul kontras berbeda dengan buah salak Bali lainnya dengan warna kulit buah putih kekuningan, sementara salak Bali pada umumnya agak kecoklatan warna kulit buahnya. Rasa buahnya kurang manis, bahkan bisa dibilang masam. Tekstur daging buah tebal berair, melotok dan tidak masir. Warna biji salak ini pada buah tua kehitam-hitaman. Jadi karena rasanya kurang manis dan agak masam,
walaupun tampilannya kontras dan nyeleneh, harganya menjadi tidak semahal salak gula pasir atau salak pondok atau salak nangka. Selain ciri spesifik pada warna kulit buah, ciri-ciri lain dari salak mangkuk ini seperti daun, bunga, daging buah, bentuk pohon, dan lain sebagainya mirip seperti salak Bali pada umumnya. Salak injin, ciri spesifiknya yaitu pada daging buahnya terdapat warna hitam bergaris searah dari dasar ke ujung buah. Nah, semakin matang buah, warna hitam tersebut akan semakin banyak, bahkan bisa menutupi seluruh daging buah, sehingga warna daging buahnya seperti ketan hitam. Karena warnanya mirip ketan hitam, maka dinamai salak injin. Seperti tampak pada gambar di samping kiri, daging buahnya kita lihat pada saat matang dia berwarna kehitaman seperti ketan hitam, sehingga disebut dengan salak injin. Tinggi tanaman salak injin ini relatif sama seperti salak Bali pada umumnya, yaitu antara 4-5,5 meter, lebar tajuk 4,5-5 meter. Pelepah daunnya berduri, tetapi durinya relatif besar-besar dan tersusun rapat. Ini mirip seperti salak nanas dengan susunan duri yang rapat, tetapi ini lebih besar-besar durinya. Salak penyalin secara botani disebut Salaka par penyalin. Salak penyalin ini bila dibandingkan dengan kultivar salak Bali yang lain, pelepah daunnya lebih besar dengan duri yang sangat jarang. Kalaupun ada duri, maka duri tersebut pendek-pendek dan tidak tajam, mirip seperti duri pelepah daun salak kelapa. Jadi ciri spesifik dari salak penyalin ini sama seperti ciri spesifik pada salak kelapa, terutama adalah kalau kita lihat dari durinya, yaitu pelepahnya berduri sedikit, bahkan tidak berduri. Salak penyalin memiliki bentuk buah bulat lonjong. Buahnya mirip dengan salak kelapa, tetapi rasanya lebih sepat, sedikit manis, sedikit berair, dan tidak masir. Salak pade secara botani disebut dengan Salaka par pade. Ciri spesifik dari salak pade ini, pelepah daunnya pendek-pendek. Helaian daunnya juga pendek tetapi agak lebar. Jadi bila dibandingkan dengan jenis salak Bali lainnya, habitus salak pade ini lebih pendek dengan susunan pelepah daun lebih rapat. Tingginya hanya 0,5 sampai 1,5 meter. Jadi jauh lebih pendek dibandingkan dengan salak Bali pada umumnya, dengan lebar tajuk 1 sampai 1,2 meter. Susunan daunnya menyirip berseling dan helaian daun agak keriting, berlekuk. Kalau kita lihat tampilan daun dan pohonnya pada foto di sebelah kiri atas, memang helaian daunnya tidak begitu jelas kelihatan keriting atau berlekuk, tetapi helaian daun yang sesungguhnya, helaian daun aslinya, lekukannya sangat jelas. Jenis salak ini jarang dibudidayakan, tapi walaupun daunnya pendek-pendek dan habitusnya kecil, salak pade ini masih dapat berbuah seperti salak Bali pada umumnya. Buahnya bulat lonjong dan agak kecil-kecil. Daging buahnya tipis dan beraroma agak tajam. Oleh karena sifat buahnya yang tidak begitu enak, ya, sehingga jenis salak ini jarang dibudidayakan. Salak sudomale secara botani disebut Salaka par sudomale. Ciri spesifik dari salak ini adalah helaian daunnya bergaris-garis kuning sejajar ke arah memanjang daun.
Ciri lainnya secara morfologi mirip seperti kultivar salak Bali lainnya. Pada foto baik di kiri maupun di kanan sangat jelas terlihat garis-garis kuning yang sejajar daun tampak jelas pada salak Sudomalo ini, dan ciri daun bergaris jajar berwarna kuning ini tidak dimiliki oleh salak Bali lainnya. Salak ini jarang dibudidayakan, walaupun suhunya dapat diperbanyak secara vegetatif dengan cangkokan atau secara generatif dengan biji, seperti halnya pada jenis salak Bali lainnya. Yang terakhir, salak bingin. Ciri spesifiknya adalah habitusnya pendek dengan tinggi kurang dari 1 meter, sehingga lebih pendek dibandingkan dengan salak pada. Pelepahnya juga kekar seperti pada salak pada, pendek-pendek dan jarak antar pelepah rapat. Dan daunnya rimbun sehingga tutupan tajuknya mirip seperti pohon beringin. Oleh karena tipe tutupan tajuk yang menyerupai beringin, di mana beringin dalam bahasa Balinya disebut bingin, maka salak ini disebut sebagai salak bingin. Walaupun pohonnya kecil dan pendek, tidak seperti pohon beringin yang kekar, besar, dan rimbun. Seperti terlihat pada foto di bawah, tampilan pohonnya pendek, kecil, dan rimbun dengan pelepah daun yang rapat. Kultivar ini tergolong unik karena ukurannya kecil dan sifatnya berbeda dengan kultivar salak Bali lainnya, yaitu sangat jarang berbuah, bahkan sama sekali tidak berbuah, sehingga sangat jarang dibudidayakan. Tapi bisa digunakan untuk bonsai. Pemanfaatan salak Bali. Salak Bali memiliki multifungsi dan pemanfaatnya oleh masyarakat Bali sangat luas, yaitu buah paling umum digunakan untuk dimakan segar, fresh fruit, dan juga untuk ritual adat, budaya, dan agama. Daging buahnya juga digunakan sebagai bahan olahan menghasilkan berbagai produk olahan, processed food, seperti misalnya pia salak, keripik salak, puding salak, kurma salak, madu salak, juga salak, manisan salak. Dan terakhir, sedang berkembang sekarang daging buah salak digunakan bumbu rujak, bahasa Balinya basam lodeh, yang sudah di packaging dan sudah mulai dipasarkan. Daging buah juga digunakan untuk bahan minuman. Sebagai contoh misalnya, sudah berkembang untuk wine salak, sirup salak, sari buah salak, dan es buah salak. Biji salak sendiri sudah diolah untuk kopi salak. Sudah di packaging dan juga sudah dipasarkan. Kulit buah salaknya itu juga bisa digunakan untuk teh salak, dan ini pun sudah berkembang di packaging dan sudah dipasarkan. Rebung atau empol pangkasan anakan dari indukan salak. Jadi indukan salak yang berbuah, kemudian ada anakannya dipangkas dan dicari empolnya pada bagian dalamnya. Itu sudah biasa digunakan untuk kare salak, tumis salak, lawar salak, dan sate salak. Daun atau pelepah daun salak itu sudah biasa tentunya digunakan untuk ritual adat, budaya, dan agama. Contohnya misalnya daun salak Sudomalo, serta daun pohon salak lainnya juga sering digunakan sebagai bahan ritual adat, budaya, dan agama. Selain itu, bagian daun dan pelepah daun tentu sudah biasa digunakan untuk pupuk organik, bahkan juga digunakan untuk atap rumah, dan yang paling sering juga digunakan adalah untuk pagar kebun. Jenis-jenis salak plus manupah salak yang ada 12 ini itu sudah digunakan untuk kebun botani plus manupah salak atau arboretum salak sebagai objek agrowisata, dan ini sudah dikembangkan di Karangasem, khususnya di Desa Sibatan,
yang sudah digunakan sebagai objek agrowisata untuk sarana edukasi. Dan yang terakhir yaitu pohon salak secara utuh, itu bisa digunakan untuk bonsai. Contohnya adalah salak dingin dan salak pade.